Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidup Bermakna. Bersama saya Laila yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa memberikan makna baru dalam kehidupan Anda. Mari kita simak bersama-sama kisah ini. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hidup seorang ibu yang setiap harinya bergelut dengan kesederhanaan dan kerja keras. Dialah Bu Siti, sosok yang tabah meski hidup tak pernah memberi jalan mudah. Langkah kaki Bu Siti selalu sama setiap pagi, menuruni gang sempit dengan keranjang cucian di tangan, menuju rumah-rumah tetangga yang meminta jasanya. Ia tak pernah mengeluh meski bayaran yang diterima hanya cukup untuk sekadar membeli beras 1 liter atau sayur untuk makan sehari. Usia yang sudah mulai menua, tangan yang kasar karena deterjen, serta punggung yang sering terasa nyeri tak pernah jadi alasan baginya untuk berhenti. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Bu Siti harus memikul semua beban hidup seorang diri. Ia hanya tinggal bersama putra semata wayangnya, Adit, anak laki-laki berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas 6 SD. Bagi Bu Siti, Adit bukan sekadar anak. Dialah satu-satunya alasan ia masih bertahan, satu-satunya cahaya yang membuat hari-harinya yang berat terasa punya arti. Rumah mereka kecil, berdinding papan, atapnya bocor ketika hujan turun. Lantainya sebagian masih tanah, sebagian lagi semen kasar yang sudah retak-retak. Tapi di sudut rumah itu, ada sebuah meja belajar reyot, peninggalan almarhum suaminya. Meja itu mungkin sederhana, tapi di sanalah Adit menghabiskan banyak waktunya, menulis, membaca, dan menggambar mimpi-mimpinya. Suatu sore, sepulang mencuci baju di rumah tetangga, Bu Siti mendapati Adit duduk di meja belajar dengan wajah serius. Pensil yang digunakannya tinggal setengah, kertasnya sudah penuh coretan. Tapi mata Adit berbinar, seolah dunia kecil di hadapannya adalah tempat paling berharga. "Ibu," panggilnya pelan. Bu Siti yang sedang menata pakaian basah menoleh. "Ada apa, Nak?" "Besok Bu Guru bilang harus pakai seragam olahraga, baru. Seragam Adit yang lama katanya udah nggak muat. Katanya kalau nggak punya, nanti nggak bisa ikut olahraga bareng." Bu Siti terdiam. Hatinya terasa tercekat. Ia tahu seragam lama Adit memang sudah sempit. Lengan bajunya menekan, celananya kependekan. Tapi membeli seragam baru bukanlah hal mudah. Upah mencuci yang ia terima paling hanya belasan ribu per hari. Itu pun harus dibagi untuk beras, minyak, dan kebutuhan kecil lainnya. Dalam hati, Bu Siti bergumam, "Ya Allah, kenapa selalu ada kebutuhan baru yang harus dipenuhi? Dari mana lagi saya harus mencari?" Malam itu, setelah Adit tertidur pulas, Bu Siti membuka lemari tua peninggalan suaminya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin emas sederhana, satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum. Benda itu selama ini selalu ia simpan, menjadi pengingat akan masa lalu yang hangat, masa ketika hidup terasa lebih mudah. Tangannya gemetar saat menyentuh cincin itu. "Kalau aku jual, habis sudah kenangan yang tersisa. Tapi, kalau nggak dijual, Adit bisa malu di sekolah. Apa artinya kenangan kalau anakku harus menunduk di depan teman-temannya?" Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Dengan hati yang perih, akhirnya Bu Siti memutuskan untuk menjual cincin itu. Keesokan paginya, dengan langkah gontai, ia menuju toko emas kecil di pasar. Cincin itu ditimbang, ditaksir, lalu ditukar dengan sejumlah uang. Jumlahnya tidak banyak, jauh dari harga emosional yang melekat pada cincin tersebut. Namun Bu Siti hanya bisa tersenyum getir sambil menerima uangnya. Dengan uang itu, Adit dapat membeli seragam olahraga yang baru, lalu menyisihkan sedikit untuk melunasi sebagian iuran sekolah yang tertunda. Saat menyerahkan uang itu ke Adit, wajah anak itu langsung berseri-seri. "Bu, ini uang buat beli baju olahraga baru Adit." "Makasih ya Bu, Adit jadi bisa pakai baju olahraga yang nggak sempit lagi," serunya riang. Melihat kebahagiaan anaknya, Bu Siti ikut tersenyum meski hatinya terluka. "Beli dan pakailah baik-baik, Nak. Ibu cuma pengen kamu bisa sekolah tanpa minder." Adit memeluk ibunya erat. "Adit janji, Bu. Adit bakal rajin belajar.
Adit nggak mau bikin ibu susah. Hari-hari berikutnya, perjuangan Bu Siti tidak berhenti. Setelah seragam olahraga, muncul lagi kebutuhan lain. Buku tambahan, iuran kelas, hingga peralatan sekolah kecil yang biayanya terasa besar di kantongnya. Namun setiap kali ia melihat wajah Adit yang penuh semangat, hatinya luluh. Semua lelah, semua air mata, seolah terbayar oleh senyum anak itu. Bu Siti tahu satu hal, ia rela kehilangan apapun, bahkan benda paling berharga sekalipun asal Adit tidak kehilangan mimpinya. Malam-malam panjangnya selalu ia isi dengan doa di atas sajadah. Ya Allah, biarkanlah hamba yang lapar, biarkan hamba yang susah, asal anak hamba bisa terus sekolah. Kuatkan hamba dan berilah rezeki yang cukup. Jangan biarkan mimpi anak hamba padam. Dan doa itulah yang menjadi penguat hatinya. Meski esok selalu datang dengan tantangan baru yang belum tentu bisa ia atasi. Namun, tanpa ia sadari, perjuangannya itu pelan-pelan mulai diperhatikan orang lain. Salah satunya adalah Bu Rahma, tetangga Bu Siti yang sesekali melihat Bu Siti pulang membawa cucian atau belanja dengan uang pas-pasan. Bu Rahma hanya diam, memperhatikan dalam hati, tapi ada rasa iba yang mulai tumbuh. Hari-hari Bu Siti tak pernah lepas dari rasa cemas. Meski seragam olahraga Adit sudah terpenuhi, sekolah selalu punya kebutuhan baru yang harus dilunasi. Kali ini, Bu Guru meminta setiap siswa membawa buku tambahan untuk persiapan ujian. Harganya tidak seberapa bagi kebanyakan orang, tapi bagi Bu Siti, bahkan Rp15.000 saja bisa membuat dapurnya tidak mengepul sehari. Malam itu, setelah menyelesaikan cucian terakhirnya, Bu Siti duduk di dekat lampu minyak kecil. Tangannya yang kasar meraba lembaran uang receh hasil kerja hari itu. Jumlahnya hanya cukup untuk membeli beras 1 liter dan sepotong tempe. Tidak ada sisa untuk buku yang diminta sekolah. Di kamar sebelah, Adit tengah belajar dengan penuh semangat. Pensilnya tumpul, buku tulisnya sudah penuh coretan, namun ia tetap menulis tanpa lelah. Dari balik dinding tipis, Bu Siti mendengar suara, anaknya membaca keras-keras mencoba menghafal pelajaran. Hatinya perih. Betapa anak itu berusaha keras, meski segala keterbatasan mengikatnya. Keesokan paginya, Bu Siti membuka lemari tua lagi. Kali ini bukan cincin emas yang ia keluarkan, sebab itu sudah lama berpindah tangan. Ia menatap kain batik, peninggalan ibunya yang sudah bertahun-tahun disimpannya dengan penuh hati-hati. Batik itu tak ternilai harganya, bukan karena uang, tapi karena kenangan. Namun kini, ia sadar, batik itu hanya akan menjadi kain usang bila dibiarkan. Maafkan saya, Ibu, bisiknya lirih. Biar batik ini jadi jalan untuk cucumu sekolah. Dengan hati yang berat, Bu Siti membawanya ke pasar. Ia berkeliling dari satu kios ke kios lain, menawar dengan suara pelan. Akhirnya seorang pedagang kain mau membeli batik itu dengan harga pas-pasan. Uang yang ia dapat tidak banyak, tapi cukup untuk membeli buku Adit sekaligus menutup iuran sekolah yang menunggak. Saat Adit pulang sekolah, Bu Siti menyerahkan buku-buku baru. Mata anak itu berbinar, seolah mendapat harta karun. "Bu, ini buat Adit." "Baru banget, Bu," serunya. Bu Siti tersenyum, menahan air mata. "Iya, Nak, belajarlah yang rajin, agar kamu bisa mencapai impianmu dan kelak menjadi orang yang sukses." Adit memeluk ibunya erat. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, ibunya baru saja melepaskan salah satu peninggalan paling berharga dalam hidupnya. Namun, pengorbanan Bu Siti tidak berhenti sampai di situ. Semakin dekat ujian, semakin banyak kebutuhan yang muncul. Fotokopi soal latihan, uang kas kelas, hingga ongkos untuk kegiatan kelompok belajar. Semua itu, sekecil apapun jumlahnya, selalu menjadi beban di pundak Bu Siti. Ia mulai menambah pekerjaannya. Selain mencuci, ia juga menerima setrika pakaian dan kadang membantu warung kecil di ujung gang dengan upah seadanya. Malam-malamnya, semakin panjang tubuhnya semakin letih, tapi ia tak pernah membiarkan Adit tahu. Bagi Adit, ibunya hanyalah sosok yang selalu ada dengan senyum sederhana. Ia tidak pernah melihat bagaimana ibunya menjual kain batik kesayangan, atau bagaimana ibunya menahan lapar demi bisa menabung Rp1.000-2.000 untuk biaya sekolah. Semua itu adalah pengorbanan yang tak terlihat, tersimpan rapat di balik
senyum Bu Siti. Di rumah sebelah, Bu Rahma mulai semakin sering memperhatikan. Ia melihat Bu Siti pulang larut dengan wajah letih, melihat Adit berangkat sekolah dengan buku baru, tapi memakai sepatu yang mulai sobek. Meski belum banyak bicara, Bu Rahma menyimpan keprihatinan dalam hati. Ada sesuatu yang tidak bisa terus dibiarkan, gumamnya suatu malam. Bu Siti terlalu keras menanggung beban seorang diri. Cepat atau lambat, tubuhnya bisa jatuh sakit. Ia belum tahu kapan harus turun tangan, tapi rasa iba itu pelan-pelan berubah menjadi niat. Suatu hari, ia akan berbuat lebih dari sekadar mengamati. Bagi Bu Siti, hidup adalah rangkaian pengorbanan yang tak henti-henti. Tapi ia percaya setiap tetes keringat, setiap barang berharga yang dilepas adalah pijakan kecil menuju masa depan Adit. Dan keyakinan itulah yang membuatnya bertahan meski dunia seakan terus menguji keteguhan hatinya. Hari itu, Adit pulang sekolah dengan wajah murung. Biasanya ia selalu bersemangat bercerita tentang pelajaran atau gurauan teman-temannya, tapi kali ini langkah kakinya berat. Bu Siti yang sedang menjemur pakaian memperhatikan perubahan raut anaknya. "Ada apa, Nak? Kok diam saja?" tanya Bu Siti, berusaha tenang. Adit menunduk, menimbang kata-kata. "Bu, minggu depan sekolah ada kunjungan edukasi ke museum sama ke taman kota. Semua murid wajib ikut. Tapi, harus bayar 50.000 buat ongkos dan tiket masuk." 50.000. Angka itu mungkin kecil bagi sebagian orang. Tapi bagi Bu Siti, jumlah itu setara dengan upah 2 hari penuh mencuci. Ia terdiam, jantungnya terasa terhimpit. Kalau nggak ikut gimana? Suara Bu Siti lirih. Adit semakin menunduk. Bu guru bilang, kalau ada yang nggak ikut, nanti harus bikin laporan sendiri. Teman-teman udah pada semangat banget, Bu. Adit takut nanti jadi bahan ejekan. Hati Bu Siti perih mendengar nada kecewa anaknya. Ia tahu betul betapa Adit jarang meminta sesuatu. Anak itu terbiasa menerima apa adanya, jarang merengek. Jadi ketika ia menyampaikan keinginan dengan wajah sedih seperti itu, Bu Siti merasa seakan sedang diuji habis-habisan. Malam itu, Bu Siti duduk di atas sajadah setelah sholat Isya. Matanya basah, hatinya penuh gelisah. Ya Allah, dari mana hamba bisa dapat uang segini cepat? Apalagi yang harus hamba jual? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, Bu Rahma yang kebetulan melihat Bu Siti termenung di teras rumah, mencoba menyapa. "Bu Siti, kok kelihatan pusing sekali? Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan lembut. Bu Siti tersenyum kaku, mencoba menutupinya. "Ah, nggak apa-apa Bu Rahma. Namanya juga mikirin hidup sehari-hari." Namun tatapan mata Bu Siti tak bisa berbohong. Wajah letihnya, garis resah di dahinya, membuat Bu Rahma yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar lelah biasa. Ia pun duduk mendekat, menurunkan suaranya. "Kalau ada apa-apa, cerita saja, Bu. Siapa tahu saya bisa bantu, meski nggak banyak." Hening sejenak. Akhirnya, Bu Siti pun menceritakan masalah biaya kunjungan sekolah Adit. Suaranya bergetar, seakan malu harus mengungkapkannya. 50.000 saja, Bu Rahma. Rasanya seperti 500.000 bagi saya. Saya bingung harus cari di mana." Bu Rahma terdiam, menatap Bu Siti dengan iba. Ia tahu betapa keras perjuangan tetangganya itu selama ini. Tanpa banyak kata, ia merogoh dompetnya, lalu mengeluarkan selembar uang 100.000. Dengan senyum tulus, ia menyodorkannya. "Bu Siti, ambil ini. Biar Adit bisa ikut dengan senang, dan ibu juga ada sisa sedikit untuk kebutuhan lain." Mata Bu Siti langsung membesar. Tangannya refleks menolak. "Masya Allah Bu Rahma, ini terlalu banyak. 50.000 saja sudah cukup. Saya malu Bu, saya takut enggak bisa menggantinya dengan cepat." Bu Rahma menggeleng tegas. "Sudah, jangan ditolak. Saya ikhlas Bu. Jangan dipikirkan untuk menggantinya, karena saya percaya Allah yang akan mengganti lebih dari ini. Anggap saja ini rezeki Adit lewat tangan saya." Air mata Bu Siti jatuh deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya bergetar. "Kalau bukan karena kebaikan ibu, entah bagaimana saya harus menjelaskan pada Adit. Terima kasih Bu Rahma.
Semoga Allah melipat gandakan kebaikan ibu. Dengan lembut, Bu Rahma menggenggam tangan tetangganya. Bu Siti, jangan merasa sendiri. Saya mungkin nggak bisa banyak membantu, tapi kalau soal anak sekolah, jangan sampai terhambat. Adit itu anak yang pintar. Masa depannya penting. Perlahan, Bu Siti menerima uang itu. Bukan karena nominalnya, tapi karena ketulusan yang menyertainya. Dalam hati, ia sadar, di tengah kesulitan, Allah selalu punya cara mengirim pertolongan, kadang lewat orang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari kunjungan pun tiba. Dengan wajah ceria, Adit ikut naik bus bersama teman-temannya. Ia tidak tahu betapa ibunya semalaman menangis lega, karena Bu Rahma datang sebagai penolong kecil di saat genting. Di rumah, Bu Siti hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih sudah kirimkan tetangga yang baik hati ini. Semoga anakku bisa terus melangkah tanpa harus menanggung malu. Dan sejak hari itu, sosok Bu Rahma mulai punya tempat khusus dalam perjalanan hidup mereka. Sebagai tangan kecil yang menopang, meski ia sendiri mungkin tidak menyadari betapa besar artinya bagi Bu Siti dan Adit. Hari-hari berjalan dengan cepat. Sejak kunjungan edukasi itu, semangat Adit semakin menyala. Ia sering bercerita dengan penuh antusias kepada ibunya tentang apa yang dilihatnya. Museum berisi peninggalan sejarah, kebun percobaan yang dipenuhi tanaman, hingga gedung perpustakaan yang luas. Matanya berbinar saat menceritakan semuanya, seakan dunia baru terbuka lebar di hadapannya. Bu, suatu hari nanti Adit juga mau bikin penemuan. Kayak ilmuwan yang Adit baca di buku kemarin. Biar bisa bikin hidup orang lain jadi lebih mudah. Katanya suatu malam sambil menyalakan lampu belajar kecil. Bu Siti hanya bisa tersenyum. Ia duduk di sudut ranjang, menatap anaknya dengan rasa bangga bercampur haru. Amin nak, semoga Allah kabulkan. Ibu percaya, Adit bisa. Namun di balik kebahagiaan itu, tubuh Bu Siti mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tangannya makin sering bergetar saat mengangkat ember cucian. Punggungnya sering terasa nyeri ketika membungkuk terlalu lama. Pernah suatu pagi, ia hampir jatuh pingsan karena memaksakan diri mencuci di 3 rumah sekaligus. Tetangga sempat menegurnya. Bu Siti, jangan terlalu dipaksa. Kalau sakit, siapa yang urus Adit? Ia hanya tersenyum tipis, menutup rasa sakit yang sebenarnya sudah sulit ditahan. Nggak apa-apa, Bu. Badan saya masih kuat. Yang penting kebutuhan Adit cukup. Sore itu, ketika Bu Siti pulang dengan langkah gontai, Adit menyambut dengan wajah cemas. Bu, kenapa jalannya kayak susah gitu? Ibu sakit ya? Bu Siti buru-buru menggeleng. Enggak nak, ibu cuma capek. Nanti juga sembuh kalau istirahat. Tapi Adit tidak mudah percaya. Malamnya, ketika ia duduk di samping ibunya yang terbaring lemah, ia menggenggam tangan kasar itu erat-erat. Bu, kalau ibu sakit, Adit nggak akan bisa belajar tenang. Adit, janji nanti kalau sudah besar, Adit bakal kerja keras biar ibu nggak perlu capek lagi. Air mata Bu Siti menetes pelan. Dalam hatinya, ia tahu anak itu masih terlalu kecil untuk menanggung beban besar seperti itu. Namun kata-kata Adit menjadi obat yang membuatnya sanggup bertahan sedikit lebih lama. Di sekolah, prestasi Adit semakin menonjol. Nilai ulangannya hampir selalu sempurna. Guru-guru mulai memperhatikan, bahkan menyebut namanya dalam rapat sebagai salah satu murid paling cerdas di kelas. Adit, kamu ini anak yang punya potensi besar, kata bu guru suatu hari kepada Adit. Kalau kamu terus rajin belajar, masa depanmu cerah sekali, nak. Ucapan itu sampai ke telinga Bu Siti lewat cerita Adit. Hatinya bergetar, ada rasa haru tapi juga cemas. Ia bangga anaknya berprestasi, tapi sekaligus takut jika suatu hari semua itu berhenti hanya karena keterbatasan biaya. Malam itu, Bu Siti kembali menengadah di atas sajadahnya. Ya Allah, hamba sudah lelah, tapi hamba tidak boleh menyerah. Kalau memang ada jalan untuk masa depan anak hamba, tunjukkanlah ya Rabb. Jangan biarkan usahanya sia-sia hanya karena hamba tidak mampu. Dalam gelap, hanya cahaya kecil dari lampu minyak yang temaram. Namun, di hati Bu Siti
mulai tumbuh benih, keyakinan bahwa mungkin akan ada jalan meski ia belum tahu dari mana datangnya. Hari-hari berlalu tanpa terasa, namun tubuh Bu Siti semakin lemah. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal dari azan subuh, menyalakan tungku kecil di dapur, menyiapkan air hangat untuk mandi Adit, lalu bergegas menyusun cucian yang sudah dititipkan beberapa tetangga. Rutinitas itu terlihat biasa, tapi tubuhnya yang kian rapuh sebenarnya berteriak minta istirahat. Suatu pagi, ketika sedang menimba air dari sumur, tangannya tiba-tiba kehilangan tenaga. Ember penuh air itu jatuh menghantam tanah, menimbulkan bunyi keras yang membangunkan Adit. Anak itu berlari keluar rumah, wajahnya panik. "Bu, ibu kenapa?" seru Adit sambil membantu menopang tubuh ibunya yang goyah. Bu Siti mencoba tersenyum, meski keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Ibu nggak apa-apa, nak. Tangan ibu cuma keseleo sedikit." Namun Adit bisa merasakan tubuh ibunya panas. Ia menempelkan telapak tangan kecilnya ke kening Bu Siti. "Bu, badan ibu panas banget. Ibu sakit ya?" Bu Siti menggeleng cepat, seakan menolak kenyataan. "Enggak, Adit. Ibu cuma kecapekan. Nanti juga sembuh." Ia kemudian berusaha berdiri, meski lututnya bergetar hebat. Hari itu, meski tubuhnya melemah, Bu Siti tetap memaksa diri pergi ke rumah-rumah tempat ia mencuci. Ia takut, jika ia berhenti bekerja 1 hari saja, uang untuk makan besok tidak ada. Namun di rumah pertama saja, ia sudah hampir pingsan. Pemilik rumah yang melihatnya panik dan menyuruhnya pulang. "Bu Siti, sudah, istirahat dulu. Lihat, wajah ibu pucat sekali. Kalau dipaksa nanti malah jatuh sakit beneran," kata tetangganya itu dengan nada tegas. Bu Siti menunduk malu. "Maaf Bu, saya cuma butuh uang untuk Adit. Kalau saya nggak kerja, sudah, pulang. Istirahatlah. Anak ibu lebih butuh ibu yang sehat daripada uang hari ini," ucapnya memotong ucapan Bu Siti sambil membantu mengangkat ember cucian. Dengan langkah gontai, Bu Siti kembali pulang. Adit langsung menyambut di depan pintu dengan wajah cemas. Ia sudah mendengar kabar dari tetangga. "Bu, jangan kerja dulu. Adit bisa bantu kok. Kalau perlu, Adit nanti bisa bantu bersihin halaman tetangga atau angkat-angkat barang. Adit kuat, Bu," katanya penuh semangat meski jelas matanya berkaca-kaca. "Bu," Siti terdiam. Hatinya teriris mendengar kata-kata anak kecil yang seharusnya masih bebas bermain, tapi sudah merasa harus ikut memikul beban keluarga. Ia mengusap kepala Adit dengan tangan gemetar. "Nak, jangan ngomong gitu. Tugas kamu itu belajar, bukan kerja. Ibu masih sanggup, insya Allah." Namun malam itu Bu Siti akhirnya tumbang. Tubuhnya panas, batuknya semakin keras, dan ia nyaris tak bisa bangun dari tikar. Adit panik, berulang kali mengompres ibunya dan memijat pelan tangan serta kaki ibunya. "Bu, bangun Bu. Jangan tidur terus. Adit takut," ucapnya dengan suara bergetar. Bu Siti membuka mata pelan, senyumnya tipis sekali. "Nak, jangan nangis. Ibu cuma butuh istirahat sedikit. Besok ibu pasti kuat lagi." Adit tidak menjawab. Ia tahu ibunya sedang berbohong demi menenangkannya. Malam itu, ketika Bu Siti tertidur lemah, Adit duduk di sampingnya sambil menatap langit-langit rumah yang gelap. Air matanya jatuh satu per satu. "Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang. Adit belum bisa apa-apa. Adit masih butuh ibu," bisiknya dalam doa sederhana. Beberapa hari berikutnya, Bu Siti benar-benar tidak bisa bekerja. Tubuhnya terlalu lemah, bahkan untuk sekadar berjalan ke sumur. Beberapa tetangga baik hati mulai datang membawakan makanan seadanya, sayur bening, tempe goreng, atau bubur hangat. Ada juga yang membantu mencuci pakaian, meski tidak semua. Namun, bagi Bu Siti, yang lebih berat daripada sakit adalah rasa bersalahnya pada Adit. Setiap kali melihat anaknya berangkat sekolah dengan wajah cemas, ia merasa dirinya telah gagal. Suatu sore Bu Rahma datang menjenguk. Ia membawa rantang kecil berisi sup hangat. "Bu Siti, jangan dipaksa kerja dulu. Tubuh itu ada batasnya. Kalau sakit makin parah, malah susah semuanya."
Bu Siti hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya takut, Bu Rahma. Kalau saya berhenti kerja, Adit nggak bisa sekolah lagi. Saya takut mengecewakan dia. Bu Rahma menggenggam tangan Bu Siti erat-erat. Justru kalau ibu memaksakan diri, Adit yang akan lebih kecewa. Anak itu butuh ibu yang sehat, bukan hanya uang. Percayalah, selalu ada jalan. Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak menghapus rasa cemas di dada Bu Siti. Malam harinya ya, kembali menengadah dalam doa. Kali ini dengan tubuh yang lebih lemah, suara yang lebih pelan. Ya Allah, kalau sakit ini memang ujian, beri hamba kekuatan menjalaninya. Jangan biarkan anakku kehilangan harapan hanya karena tubuh hamba rapuh. Jagalah dia, ya Rob, kalau suatu hari engkau panggil hamba lebih dulu. Sementara itu, Adit semakin menunjukkan ketegarannya. Meski hatinya hancur melihat ibunya sakit, ia tetap berusaha ceria di sekolah. Ia belajar lebih giat, bahkan sering membantu teman-temannya memahami pelajaran. Guru-guru semakin kagum padanya. Suatu hari gurunya berkata, "Adit, kamu punya masa depan yang sangat cerah. Jangan menyerah, ya. Ibu guru percaya kamu bisa jadi orang besar." Adit tersenyum tipis, tapi dalam hatinya teringat wajah ibunya yang pucat di rumah. Ia berbisik dalam hati, "Aku nggak akan menyerah, Bu. Aku janji." Hari-hari itu menjadi titik terendah keluarga kecil itu. Tubuh Bu Siti yang tumbang, ekonomi yang berhenti, dan kecemasan akan masa depan menyelimuti mereka. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap menyala. Doa dan tekad. Doa seorang ibu yang tidak pernah berhenti meski tubuhnya sakit, dan tekad seorang anak kecil yang tidak ingin menyerah pada keadaan. Di balik sakit dan air mata, ada benih harapan yang pelan-pelan tumbuh. Meski keduanya belum tahu, ujian yang lebih berat masih menanti di depan. Beberapa hari setelah Bu Siti jatuh sakit, suasana rumah itu semakin muram. Adit tetap berusaha tegar. Sepulang sekolah, ia menyiapkan air minum hangat untuk ibunya, menjemur cucian, bahkan membersihkan halaman seadanya. Namun di balik ketegaran itu, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Anak kecil itu tahu, kabar tentang kondisi ibunya sudah menyebar di lingkungan sekitar. Sebagian tetangga menunjukkan simpati, membawakan makanan atau sekadar menjenguk. Tapi tidak semua orang berhati lembut. Di antara rasa peduli, ada juga suara-suara sumbang yang menusuk hati. Suatu hari, ketika Adit baru pulang sekolah dengan tas yang mulai usang, ia mendengar dua ibu-ibu berbicara di dekat warung. Mereka tidak menyadari Adit ada di belakang mereka. "Kasihan, ya Bu Siti itu," ucap salah satu. "Kerja banting tulang, ujung-ujungnya sakit juga. Anak itu si Adit, pinter sih katanya. Tapi mau jadi apa kalau ibunya nggak bisa biayain?" Yang lain terkekeh pelan. "Betul, pinter aja nggak cukup. Sekolah sekarang mahal, nanti ujungnya juga berhenti di tengah jalan. Lebih baik diajari kerja dari sekarang, biar bisa bantu ibunya. Sekolah tinggi-tinggi percuma, nggak ada yang sanggup bayarin." Kata-kata itu menghantam telinga Adit seperti palu. Ia berhenti sejenak, lalu cepat-cepat menunduk dan berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Namun di dadanya, ada sesuatu yang sesak. Sesampainya di rumah, ia meletakkan tas tanpa suara. Wajahnya muram, tidak seperti biasanya yang selalu menceritakan pelajaran hari itu pada ibunya. Bu Siti yang terbaring lemah langsung menyadari perubahan itu. "Ada apa, Nak? Kenapa murung begitu?" tanyanya lembut. Adit mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. "Nggak apa-apa, Bu. Adit cuma capek." Namun malamnya, ketika Bu Siti sudah tertidur, Adit duduk di samping jendela. Air matanya mengalir deras. Kata-kata tetangga itu terus terngiang di kepalanya. Percuma sekolah tinggi-tinggi, toh nggak ada yang sanggup bayarin di sekolah. Ucapan-ucapan seperti itu pun perlahan sampai ke telinganya. Beberapa anak nakal berceloteh, menirukan omongan orang dewasa. "Ngapain rajin-rajin, Dit? Katanya ibumu sakit, nanti juga nggak bisa lanjut sekolah.
Mending kerja aja bantuin ibumu. Adit menggenggam bukunya erat-erat. Matanya panas, tapi ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, berusaha menahan gejolak di dadanya. Baginya, setiap ucapan itu seperti pisau yang menggores luka baru. Hari berikutnya, gosip semakin menjadi-jadi. Ada seorang bapak di gang sebelah yang terang-terangan berkata kepada Bu Rahma saat lewat, "Percuma juga tuh, anak dipaksa sekolah tinggi. Lihat ibunya, jalan aja sudah susah. Nanti paling-paling ujungnya ya ikut jadi buruh kasar." Ucapan itu sampai juga ke telinga Bu Siti melalui cerita orang lain. Hatinya hancur. Ia tidak marah pada yang berkata, tapi rasa perih itu menghantam jauh lebih keras daripada sakit di tubuhnya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, dan lebih dari itu, mimpi anaknya diremehkan. Malam itu, ketika Adit sudah tertidur, Bu Siti menatap wajah polos anaknya yang masih memeluk buku di dada. Ia berbisik, pelan meski hanya untuk dirinya sendiri. "Ya Allah, kenapa dunia begitu kejam pada anak sekecil ini? Dia tidak salah apa-apa. Kalau ada yang harus menanggung, biar aku saja. Jangan biarkan semangatnya padam karena hinaan manusia." Keesokan harinya, Bu Siti berusaha bangkit dari tikar meski tubuhnya masih lemah. Ia memanggil Adit sebelum anak itu berangkat sekolah. "Nak," katanya sambil menahan napas yang berat, "jangan pernah dengerin omongan orang. Mereka bisa bilang apa saja, tapi mereka nggak tahu isi hati kita. Ingat, ilmu itu harta yang nggak bisa dicuri. Kalau kamu punya ilmu, Allah sendiri yang akan bukakan jalan." Adit menatap ibunya, matanya berair. "Tapi Bu, kenapa orang-orang bilang Adit nggak usah sekolah? Adit salah ya pengen jadi pintar." Bu Siti menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Kamu nggak salah, Nak. Kamu justru benar. Orang yang meremehkanmu itu hanya melihat keadaan kita sekarang, tapi mereka nggak tahu rencana Allah ke depan. Ibu percaya, kalau kamu sungguh-sungguh, masa depanmu akan jauh lebih baik dari perkataan Berkem." Kata-kata itu menjadi api kecil di dada Adit. Namun api itu bukan tanpa luka. Setiap kali ia mendengar ejekan atau cibiran, ia hanya bisa menunduk, menahan air mata, dan mengingat pesan ibunya. Konflik sosial itu semakin memanas ketika suatu hari Adit pulang membawa selembar kertas pengumuman lomba Olimpiade Sains antar sekolah. Matanya berbinar, tapi ketika ia menunjukkan pada ibunya, ia juga terlihat ragu. "Bu, Adit pengen ikut lomba ini, tapi kalau harus bayar iuran, Adit takut nyusahin ibu." Bu Siti terdiam. Di satu sisi, ia ingin sekali mendukung mimpi anaknya. Di sisi lain, pikirannya langsung terbayang pada biaya. Uang transportasi, seragam tambahan, bahkan sekadar bekal makan. Tubuhnya masih sakit, tabungan pun hampir habis. Di tengah dilema itu, seorang tetangga yang kebetulan lewat mendengar percakapan mereka. Dengan nada setengah mengejek, ia berkata, "Lomba? Ah, sudahlah Dit, jangan mimpi ketinggian. Nanti kalau kalah malah bikin ibumu tambah sakit hati. Lagi pula, siapa yang mau biayain? Makan aja susah kok mikir lomba." Ucapan itu membuat Adit menunduk dalam. Ia menggenggam kertas pengumuman itu erat-erat sampai kusut. Bu Siti hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin membela anaknya, ingin berkata lantang bahwa mimpinya berharga, tapi tubuhnya terlalu lemah dan lidahnya keluh. Malam itu, Adit duduk sendirian di sudut kamar. Ia membuka kembali kertas pengumuman yang sudah terlipat-lipat. Air matanya jatuh ke atas tulisan di kertas itu. Tapi di balik kesedihan, ada janji yang ia bisikan dalam hati. "Aku nggak akan berhenti. Sekalipun semua orang meremehkan, aku akan buktikan mereka salah. Aku akan bikin ibu bangga." Konflik sosial itu meninggalkan luka dalam, tapi juga menumbuhkan keteguhan baru. Adit belajar bahwa dunia tidak selalu ramah pada orang kecil, tapi justru dari sanalah kekuatan sejati ditempa. Dan Bu Siti, meski sakit, tetap menjadi benteng terakhir yang menjaga api harapan anaknya agar tidak padam. Ujian itu belum selesai. Namun, di balik semua rasa sakit dan hinaan, keduanya kini semakin erat berpegangan. Mereka tahu, badai mungkin,
akan lebih besar. Tapi selama mereka saling percaya dan berdoa, jalan menuju cahaya masih terbuka. Hari-hari setelah konflik sosial itu berjalan dengan berat, Adit semakin jarang keluar rumah kecuali untuk sekolah. Ia memilih menghabiskan waktu di kamar menekuni buku-buku pinjaman dari perpustakaan kecil sekolahnya. Bagi Adit, membaca bukan lagi sekadar hobi, itu sudah menjadi pelarian, juga senjata untuk melawan hinaan. Bu Siti yang masih terbaring lemah selalu memperhatikannya dari tikar sederhana. Ada rasa bangga yang membuncah, tapi juga duka yang menusuk. Anak sekecil ini seharusnya bermain, tertawa, bukan menanggung beban seberat gunung, pikirnya. Namun justru dari situ, ia menyadari satu hal. Semangat Adit adalah cahaya yang Allah titipkan untuk menerangi hidup mereka. Suatu sore, ketika angin berhembus lembut lewat jendela yang setengah terbuka, seorang tamu datang. Bu guru, wali kelas, Adit melangkah masuk dengan wajah ramah. Ia membawa sebuah map biru dan duduk di samping Bu Siti. Bu Siti, katanya dengan suara lembut, saya sudah lama ingin membicarakan ini. Adit itu anak yang sangat istimewa. Dia selalu mendapatkan nilai tertinggi, rajin, dan punya semangat yang luar biasa. Saya yakin kalau bakatnya terus diasah, dia bisa melangkah jauh. Bu Siti menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, Bu. Tapi keadaan kami begini. Saya sakit dan biaya untuk sekolah saja kadang sudah bingung harus dari mana. Saya takut semua ini hanya akan jadi mimpi yang terputus di tengah jalan. Bu guru tersenyum, lalu membuka map biru itu. Di dalamnya ada formulir dan surat resmi. Karena itulah saya datang. Sekolah kami bekerja sama dengan sebuah yayasan pendidikan. Mereka menyediakan beasiswa berjenjang untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Alhamdulillah Adit terpilih. Beasiswa ini bukan hanya menanggung biaya sekolah sampai lulus SD, tapi juga menjamin kelanjutan ke jenjang SMP, bahkan bisa berlanjut hingga SMA selama Adit mempertahankan prestasinya. Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air mata menetes deras. Tak sanggup ia tahan. Ya Allah, jadi anak saya bisa terus sekolah? Tidak berhenti hanya sampai SD? Bu guru mengangguk mantap. Betul, Bu. Semua biaya, mulai dari uang sekolah, buku, seragam, hingga kebutuhan penunjang lain, akan ditanggung yayasan. Ibu hanya perlu terus mendukung Adit agar semangat belajarnya tetap menyala. Di kamar kecil itu, suasana berubah. Cahaya sore yang masuk lewat jendela seakan ikut bersinar lebih terang. Adit, yang sejak tadi mendengar dari balik pintu, berlari menghampiri Dan, langsung memeluk ibunya erat-erat. Bu, jadi Adit bisa sekolah terus? Serunya dengan mata berbinar. Bu Siti mengusap kepala anaknya, tubuhnya bergetar karena haru. Iya nak, ini jawaban doa kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Belajarlah sungguh-sungguh, bukan untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk masa depanmu dan agar bisa berguna bagi banyak orang. Malam harinya, suasana rumah sederhana mereka terasa berbeda. Meskipun makanan hanya seadanya, nasi hangat dan sayur bening rasanya lebih nikmat dari pesta mewah manapun. Doa panjang Bu Siti di atas sajadahnya kini penuh dengan syukur. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Meski biaya sekolah sudah ditanggung yayasan, kesehatan Bu Siti tetap menjadi cobaan berat. Tubuhnya sering melemah, dan kadang ia tidak sanggup bangun dari tikar. Adit dengan sabar merawat ibunya. Memasakkan bubur, menyapu lantai, bahkan belajar menyetrika baju sendiri. Sementara itu, semangat belajarnya justru semakin menyala. Setiap hinaan yang dulu ia dengar kini berubah menjadi bahan bakar. Ia mengingat kata-kata tetangga yang meremehkan, percuma sekolah tinggi-tinggi, dan menjadikannya tantangan. Beberapa bulan kemudian, lomba Olimpiade Sains yang dulu hanya ia lihat di kertas pengumuman akhirnya datang. Dengan dukungan bu guru dan yayasan, Adit bisa ikut serta. Ia berangkat dengan seragam rapi, buku catatan kecil di saku, dan doa ibunya yang terus menggema di telinga. Kompetisi itu tidak mudah. Banyak peserta lain dari sekolah-sekolah besar dengan fasilitas lengkap, namun Adit tidak gentar.
Ia menjawab soal demi soal dengan penuh konsentrasi, seakan semua malam panjang belajar di bawah lampu minyak sederhana terbayar di momen itu. Beberapa minggu kemudian, hasilnya diumumkan. Nama Adit terpampang di urutan teratas sebagai juara pertama. Seluruh sekolah gegap gempita. Guru-guru bersorak, teman-teman sekelas bertepuk tangan, bahkan kepala sekolah memuji prestasi luar biasa itu. Ketika pulang membawa piala sederhana, Adit berlari masuk ke rumah dengan nafas tersengal. "Ibu, Adit dapat juara!" Serunya sambil mengangkat tinggi piala yang hampir lebih besar dari tangannya. Bu Siti menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu meraih anaknya dalam pelukan. "Nak, kamu sudah buktikan, bukan ke ibu, bukan ke tetangga, tapi ke dirimu sendiri. Ibu bangga sekali." Tangisan bahagia itu pecah di rumah yang sederhana. Rumah yang dulu penuh keluhan, kini berubah menjadi saksi kemenangan kecil yang berarti besar. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkan hanya bisa terdiam. Ada yang iri, ada yang malu, ada pula yang akhirnya mengakui. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak dari keluarga miskin bisa berdiri tegak, bahkan lebih tinggi daripada anak-anak mereka yang bergelimang fasilitas. Bagi Bu Siti, kemenangan itu bukan hanya soal piala. Itu adalah bukti nyata bahwa doa dan usaha tidak pernah sia-sia. Ia tahu perjalanan masih panjang, ia belum tahu sampai kapan bisa bertahan dengan tubuhnya yang sakit, tapi setidaknya ia kini tenang. Anaknya punya masa depan. Malam itu, setelah Adit tertidur dengan piala di sampingnya, Bu Siti kembali menengadah di atas sajadah. Suaranya lirih, tapi penuh makna. "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mendengar doa hamba ini. Engkau tunjukkan bahwa kasih-Mu lebih luas dari segala kekurangan kami. Jika memang umur hamba tidak panjang, jagalah anak ini ya Rob. Jadikan dia anak yang berguna, bukan hanya bagi ibu dan dirinya, tapi juga bagi banyak orang." Di luar, bulan bersinar terang, menerangi langit malam kampung kecil itu. Cahaya lembutnya menembus jendela rumah Reyot, seakan ikut menyinari dua jiwa yang tak pernah menyerah pada kerasnya hidup. Dan sejak hari itu, meski jalan mereka masih penuh liku, Adit dan Bu Siti tidak lagi berjalan dalam gelap, karena mereka tahu, di ujung setiap doa dan kesabaran, selalu ada cahaya yang menunggu. Dari Bu Siti kita belajar bahwa cinta seorang ibu mampu mengalahkan rasa lelah. Dan dari Adit kita belajar bahwa mimpi tidak boleh padam meski lahir dari keterbatasan. Hidup boleh sederhana, tapi selama ada doa, tekad dan kerja keras, setiap langkah kecil bisa menjadi jalan menuju masa depan yang besar. Tamat.